Соло колбасер по пояс голый. Secara singkat, materi kombinatorika adalah lebih spesifiknya, 1. Ada aturan penjumlahan. Kedua, aturan perkalian. Ketiga, faktorial. Keempat, permutasi. Kelima, kombinasi. Aturan penjumlahan dipakai saat suatu pilihan bisa datang dari dua atau lebih kelompok berbeda, dan kita cuma mau mengambil satu pilihan saja dari seluruh kelompok itu. Idenya simple. Kalau sebuah hal bisa terjadi lewat beberapa jalur yang tidak saling bergantung, jumlah total kemungkinannya tinggal ditambah. Contohnya simple aja. Kita kayak lagi milih ekskul. Pertama-tama, ada 6 klub olahraga dan 7 klub seni. Kalau kita cuma boleh milih satu klub, maka kita tinggal tambahin aja itu kedua kelompok itu. 13. Dan berarti kita mempunyai 13 pilihan. Logikanya, karena jalan menuju pilihan itu berbeda, tapi hasil bentukannya tunggal. Aturan ini penting banget karena orang sering salah kaprah. Banyak yang campur aduk antara penjumlahan dan perkalian, padahal bedanya cuma satu. Apakah kamu memilih satu hal dari beberapa kategori, atau kamu melakukan beberapa hal berturut-turut? Kata kuncinya yang biasanya muncul di soal yaitu pilih satu, atau pilih salah satu. Kedua boleh pilih ini, atau itu. Yang terakhir itu opsinya terpisah. Kalau ada atau, kemungkinan besar aturan penjumlahan. Jangan kekecoh ya sobs. Seperti yang kita udah bahas, jika ada kata kunci pilih satu atau ada kata kunci atau, maka kita hanya tinggal menjumlahkan saja. Dua, aturan perkalian. Aturan perkalian muncul ketika lo melakukan beberapa tahap, dan tiap tahap punya pilihan masing-masing. Intinya, kalau lo harus melakukan A, lalu B, lalu C, maka kemungkinan totalnya adalah hasil kali dari semua pilihan di setiap tahap. Contohnya password. Misalnya, password itu 2 huruf lalu 3 angka. Tahap pertama, pilih huruf pertama. Tahap kedua, huruf kedua. Tahap ketiga, 4 dan 5 angka. Karena setiap langkah harus dilakukan secara beruntutan, total kemungkinan tinggal dikalikan. Aturan perkalian bikin lo sadar, semakin banyak langkah, semakin banyak jumlah kemungkinan. Ini juga konsep dasar probabilitas dan kriptografi. Kata kunci yang sering muncul setelah itu, lalu kemungkinan, tahap pertama, tahap kedua. Kalau ada aktivitas bertingkat, ini rumusnya.
Yang ketiga, faktorial. Faktorial itu konsep dasar dari penyusunan objek unik. Bentuknya n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 gitu terus sampai dikali 1. Faktorial muncul ketika kita menyusun semua objek yang tersedia dan semuanya berbeda tanpa ada yang tersisa. Jadi, misalnya ada 6 orang dan lo mau susun ke dalam barisan. Posisi pertama ada 6 pilihan, posisi kedua tinggal 5, posisi ketiga tinggal 4, dan seterusnya. Itu sebabnya jadinya 6 faktorial. Faktorial adalah dasar untuk permutasi dan kombinasi. Kalau lo ngerti faktorial, lo bakal ngerti kenapa permutasi dihitung pakai n faktorial per n min r faktorial dan kombinasi n faktorial per r faktorial dikali n min r faktorial. Faktorial juga intuitif banget buat jelasin kenapa jumlah susunan bisa meledak cepat. Karena setiap posisi yang kurang peluangnya mengecil selangkah demi selangkah. Keempat adalah permutasi. Permutasi itu penyusunan dengan memperhatikan urutan. Kalau urutannya beda, maka susunannya juga dianggap beda. Konsep ini kebalikan dari kombinasi yang nggak peduli urutan. Permutasi unsur berbeda ini dipakai saat semua objek unik dan jika kau mau menyusun sebagian atau semuanya. Rumusnya adalah P tanda kurung N, R lalu tutup kurung lagi sama dengan N atau tanda kurung N kurang R gitu. Penjelasannya simple. Untuk posisi pertama adalah N pilihan, maka posisi kedua sisanya adalah N tanda kurung N kurang 1, akhirnya tutup kurung dan terus berkurang sampai posisinya penuh. Contohnya pemilihan ketua, wakil, dan juga sekretaris. Karena jabatannya beda, maka posisinya juga beda. Orang yang duduk di kursi ketua berbeda nilai dengan orang yang menjadi wakil. Makanya urutan juga penting. Nah, permutasi ini nunjukin bahwa pemilihan dengan jabatan atau posisi yang berbeda itu punya bobot yang berurutan. Kedua, permutasi unsur sama kalau ada objek kembar seperti huruf yang sama.
beberapa susunan sebenarnya gak unik. Misalnya, mama. Kalau kita tukar A pertama dengan A kedua, gak ada bedanya. Makanya, total susunannya harus dibagi sama dengan jumlah pengulangan. Nah, rumusnya adalah N per atau N per tanda kurung K1 kali K2 kali titik tutup kurung. Nah, intinya adalah total susunan dibagi susunan-susunan yang sebenarnya identik. Nah, ini mengurangi kelebihan menghitung karena faktorial menghitung semua objek seolah semuanya unik. Konsep ini penting ketika kata, kode, atau objek punya elemen yang berulang. Nah, ketiga, permutasi siklik atau melingkar. Permutasi siklik biasanya dipakai saat penyusunan terjadi dalam lingkaran. Dalam barisan lurus, geser posisi beda, berarti susunan baru. Tapi dalam lingkaran, kalau geser semuanya posisi bareng-bareng, maka susunannya sama semua. Contohnya, 5 orang duduk melingkar. Kalau semua orang digeser maju satu kursi, tetap sama formasinya. Itulah kenapa rumusnya adalah tanda kurung N kurang 1 tutup kurung. Karena satu orang dianggap fix sebagai patokan, biar susunannya gak dianggap sama saat digeser. Permutasi siklik penting buat soal meja bundar, kalung, cincin, dan juga benda melingkar lainnya. Kombinasi dipakai ketika urutan tidak penting. Fokusnya hanya ke siapa saja yang dipilih, bukan urutan memilihnya. Jadi, kalau ada pemilihan 4 orang dari 12 orang untuk kompetisi, gak peduli siapa dipilih duluan, susunannya tetap dianggap sama. Rumusnya adalah C, N, dan R, kemudian N faktorial, dibagi R faktorial, kemudian N dikurang R faktorial. Faktor pembaginya atau R faktorial dipakai untuk membuang semua urutan yang sebenarnya sama. Kalau permutasi itu melihat posisi, kombinasi itu cuma melihat sisi. Kombinasi relevan untuk buat seleksi si kelompok, komite, tim olahraga, dan hal-hal lain yang tidak melibatkan jabatan atau urutan.